peserta webinar yang kami hormati, saya kira sudah 5 narasumber memaparkan presentasinya. Nah, kita diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang kami catat. Mungkin dari presentasi pertama kita bacakan, kemudian mohon ditanggapi, kemudian nanti bergilir ke presentasi berikutnya. Yang pertama, untuk presentasi pertama, Bapak Dr. Umaya, ada 5 pertanyaan yang kami catat dari Pak Muhammad Ahom. Bagaimana perkembangan penyakit gugur daun? Mohon dicatat Pak Umaya, bagaimana perkembangan penyakit gugur daun pada tahun 2018 yang diduga Usikom spesies. Mungkin mohon tanggapannya ini. Kemudian yang kedua dari Bapak Fajar Rianto, pada kering bidang sadap itu apakah ada gangguan fisiologi non patogen terutama yang dikembangkan di bawah hutan sekunder. Kemudian dari Bapak Samsu Alam, bagaimana pengaruhnya trichoderma dan pembuatan parit isolasi terhadap penyakit batang sawit. Kemudian yang ketiga mengenai benalu, itu pengendaliannya dengan menghilangkan burung sebagai vektor. Nah, padahal burung ini juga mungkin sebagai penyerbuk atau predator dari hama. Kemudian aplikasi trichoderma pachydecaret itu dikocor atau dikomposkan untuk pengendalian fusarium atau patogen lainnya pada tanam karet. Kira ada 5 Pak Umaya. Sudah bisa direspon Pak. Halo? Jelas. Silakan Pak Umaya. Dilanjutkan saja dulu pertanyaannya Pak untuk pemateri yang lain. Terima kasih. Oh iya baik. Kemudian untuk Ibu Dwi, ini saya kira istilah ya dalam permentan apakah bibit atau benih. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk Bu Dewi, apakah aturan karantina antar pulau diimplementasikan dengan baik, mengingat penyebaran penyakit itu makin luas. Kemudian ada dugaan ini, varietas Spanyolan dari luar, kemudian masuk ke kita, diganti nama dan resmi dirilis oleh pemerintah. Apakah ini memang ada di kita? Nah, mohon tanggapannya. Kemudian dari Prof. Lukas, apakah dalam impor itu ada petugas yang ke asal impor untuk memastikan dilakukan GAP, dihasilkan bibit itu dari GAP yang baik. Kemudian dari Pak Suryo, ini saya kira saran Bu, bahwa bibit itu jangan diimpor dalam jumlah banyak, tapi diperbanyak di lab-lab yang ada di kita atau perguruan tinggi, itu untuk mengurangi biaya, saya kira menghemat biaya dan kemudian juga harus ada simulasi luasan dengan bibit yang diperlukan. Saya kira itu untuk Ibu Dewi. Kemudian untuk Pak Hainuddin, pengendalian yang bisa dilakukan untuk penyakit ini kira-kira apa?
Kemudian juga mohon tanggapan dari Pak Irfan Laksmi. Ini anggrek belum menjadi prioritas sehingga sangat sedikit penelitian tentang anggrek, khususnya dalam mendapatkan anggaran. Kemudian ada dari salah satu peserta, apakah bibit anggrek itu sudah ada yang bebas bakteri dari kultur jaringan? Kemudian dari Profesor Supriyadi ini, kira-kira dari mana asal usul dari Pseudomonas aeruginosa ini yang menyerang anggrek? Kemudian juga dari Prof. Kristanti, saya kira apakah ada varietas anggrek yang tahan terhadap bakteri ini? Itu ada beberapa pertanyaan. Kemudian untuk Ibu Mimi, ini sangat banyak ini pertanyaannya. Yang pertama, bukankah gejala pada buah berupa beresak ringkih? Kemudian dari Ibu Mipta, apakah gejala setiap lokasi hanya satu jenis saja? Maksudnya satu jenis gejala. Dan apakah yang tidak bergejala juga dideteksi? Kemudian dari Pak Ahmad Muslim, penyakit mosaik ini pada pisang itu apakah identik dengan penyakit kuning pada cabai atau terong? Kemudian dari Pak Evi dan Ibu Ayu ini sama, apakah pengaruhnya penyakit kuning pada pepaya ini terhadap produksi? Kemudian dari Pak Profesor Lukas ini, apakah ya kalau menyerang buah itu mekanismenya seperti apa dan fisiologi dari buah yang terserang virus ini? Kemudian Ibu Fitrianingrum, apakah di tanaman pisang ini ditanam monokultur atau di sekitarnya ada tanaman lain yang seperti inang dari Begonia ini seperti cabai, tomat dan lain-lain? Kemudian dari Ibu Mary, apakah ada vektor lain selain kutu kebul basidinya? Dan dari Ibu Isti ini hampir sama, apakah saat survei ditemukan serangga vektor di setiap lokasi, dan apakah juga pernah dideteksi penyakit ini dari vektornya sendiri diidentifikasi? Itu kemudian dari Pak Wahya Astika, penyebaran virus begitu cepat, bagaimana pengendaliannya? Kemudian dari Pak Maman, tanaman apa saja yang menjadi inang pepaya ini? Kemudian dari Pak Luki, saya kira sama ini, gejala penyakit kuning apakah sama dengan sayuran seperti tadi cabai, tomat? Nah, kemudian dari Pak Jati Adiputra, ini sumber penyakit itu dari biji, maksudnya biji ya bukan bibit, atau serangga vektor, dan potensinya apakah ada untuk varietas tahan khususnya yang lokal. Saya kira itu untuk Ibu Mimi. Kemudian untuk Pak Tri, bagaimana pengendalian penyakit busuk buah pada pangkal batang? Kemudian apakah penyakit kilaria ini itu sebagai patogen utama atau fix patogen seperti Fusarium? Kemudian apakah penyakit busuk pangkal batang ini juga diidentifikasi secara visual pada bibit baru, bukan bibit yang sudah ditanam beberapa kali di satu lokasi? Kemudian saya kira itu pertanyaan untuk para narasumber. Mohon untuk bisa ditanggapi dari presentasi pertama Bapak Umaya, kemudian dilanjutkan dengan yang berikutnya. Kami persilahkan, Pak. Halo? Pak Rato. Saya Iya.
Pak Umaya ini suaranya kurang bagus nih. Halo? Cukup Tersendat-sendat Pak. Halo? Halo ya Pak. Oke silakan Pak. Oke. Pertama, ada yang menanyakan bahwa bagaimana dengan penyakit gugur daun pokok penyakit ini akan ubah Kurang lantang suaranya, Pak. mana? Sudah? Halo? Oh ya. Ini nempel di dan nempel. Mana ada? Pak Modal. Bagus. Halo Pak Umaya. Gimana? Suaranya tersendat Pak. Saya tempel nih. Halo. Halo iya Pak. Iya iya. Saya menjelaskan yang pertama penyakit pokok itu 2018 memang sempat mewabah di Sumatera Selatan. Jadi gunakan terkena ekstra pun penyemprot di kebun itu apa yang sudah dilakukan masih penyakit yang sangat penting pada daun di perkebunan kawasan. Halo ya, kemudian Suaranya agak terputus Bapak. halo ya, Iya Bapak, suaranya hilang Bapak. mana cukup bagus. Suara Pak Umaya terputus-putus nih Pak. Suara kali di saya. Suara saya. Saya lanjut. Penyakit kas itu tuh Pak Kam. Ya. Jadi sebabnya adalah terlalu sering gunakan. Nah, pengendalian setelah kita itu jadi intensasi terhadap kurangi, kemudian kita lakukan pemeliharaan yang baik, pemupukan, kita melakukan zat perangsang anti kemudian berikutnya mengenai apakah perlu dibuat paret isolasi
membatasi pangkal batang pada karena memang cara untuk membatasi adalah dengan parit isolasi hitungan oleh para apakah itu adalah merupakan akan diterapkan isolasi. Masuk suaranya nih. Aduh gimana ya? Halo? Bisa suaranya masuk lagi, bisa sana. Gimana? Oke, baik Pak Umaya, terima kasih. Mungkin nanti kita pertanyaan juga ada dalam bentuk tertulis. Mungkin kita lanjutkan dengan presentasi kedua, Ibu Dwi. Terima kasih Pak Umaya. Kami lanjutkan Bu Dwi untuk menanggapi beberapa pertanyaan. Oke, terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Yang pertama itu pertanyaan dari Pak Dwi. Yang pertama, apakah ada aturan karantina antar pulau yang diimplementasikan dengan baik mengingat penyebaran beberapa OPT yang ada Pak. Jadi memang karantina ada juga menerapkan karantina antar area. Jadi persyaratan sebenarnya kurang lebih sama dengan untuk kan tebu dari luar. Hanya tambahannya adalah untuk karantina antar area itu ada ditambahkan kesehatan dari pengantar dari tugas di mana tempat awalnya masuk. Misalnya kalau umpamanya dari Surabaya ke berarti harus ada surat yang dari yang ada di Surabaya untuk kemudian bisa dibawa dari kemudian untuk pertanyaan yang Adrianto, mohon dimatikan. Tentu adanya fenomena Spanyolan itu sebenarnya PR dari kita semua, terutama untuk para peneliti atau para milik pabrik gula atau kebun tebu untuk tidak membawa benih tebu dari luar untuk dimasukkan secara ilegal tanpa adanya surat-surat resmi, karena dengan membawa dari luar secara ilegal ada hal-hal yang mungkin nantinya akan menjadi kendala. Yang pertama, nanti peluang untuk introduksinya OPTK itu akan besar. Kemudian yang kedua, nanti apabila benih tebu tersebut digunakan sebagai induk untuk proses penyilangan pada saat pemulihan tanaman, asal usul daripada varietas tebu yang dihasilkan itu menjadi tidak jelas, sehingga itulah nanti akhirnya yang fenomenanya dilakukan pemutihan oleh pemerintah. Kemudian kendala selanjutnya yang mungkin permasalahan selanjutnya yang mungkin akan kita hadapi adalah apabila kita akan melakukan kerjasama tukar menukar bibit tebu, benih tebu yang akan digunakan sebagai indukan, itu juga akan menjadi permasalahan, apalagi umpamanya bibit benih tebu yang awalnya itu dimasukkan dari negara yang akan kita ajak kerjasama seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Lukas mengenai penggunaan istilah bibit dan benih. Ya Pak, memang kalau untuk tanaman itu penggunaannya adalah benih. Mohon maaf, ini tadi saya salah menggunakan istilah bibit. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Lukas
apakah petugas tidak meninjau lahan atau lokasi tanaman yang akan diimpor. Sebenarnya di prosedur karantina ada tindakan kita yang namanya pre-shipment inspection, Pak. Jadi kalau memang ada permohonan dari pihak importir untuk petugas karantina melakukan inspeksi langsung di negara asal, itu akan kita lakukan. Memang secara apa namanya itu akan lebih enak sebenarnya bagi importir dalam hal ini kita petugas melakukan pemeriksaan di negara asal sehingga nanti apabila memang benih tebunya yang akan dikirim ke Indonesia itu bebas dari OPTK, dia tidak akan dilakukan pemeriksaan lagi terhadap benih tebu yang masuk tersebut. Beda kalau umpamanya tanpa melalui proses PSI atau pre-shipment tadi. Nanti tetapi di sini kendalanya adalah kalau kita mau melakukan PSI tentu biayanya akan sangat besar karena pihak importir harus membiayai petugas karantina yang akan melakukan pengujian di sana. Karena kalau mengandalkan dari DIPA kita sepertinya tidak mencukupi untuk melakukan PSI tersebut. Dan ada lagi apa namanya opsi yang kedua yang bisa dilakukan yaitu dan ini juga biasanya dan ini kita rekomendasikan untuk benih tebu yang akan diimpor ke Indonesia itu diharapkan benih tebu itu berasal dari pest free area. Jadi memang dari daerah yang benar-benar bebas dari OPTK tebu. Seperti itu, Pak. Kemudian pertanyaan ketiga dari Pak Surya Sila, mohon dipikirkan jangan sampai bibit tebu dimasukkan dalam ratusan juta bibit dari Brazil. Memang iya Pak, sebaiknya memang benih tebu yang dimasukkan ke Indonesia itu harusnya hanya indukan-indukannya saja yang akan dikembangkan di Indonesia. Jadi nanti diperbanyak di Indonesia karena bagaimanapun kalau umpamanya kita masukkan dalam jutaan bibit dalam jutaan benih ke Indonesia, maka pemeriksaannya akan lebih sulit. Jadi kemungkinan untuk terjadinya error kan akan semakin besar. Beda kalau kita memasukkan hanya indukannya saja yang akan dijadikan ibu dan bapaknya saja. Jadi akan lebih mudah untuk memantaunya. Dan biasanya memang tebu yang masuk ke Indonesia itu jumlahnya ribuan, itu seperti yang akan masuk di Lampung itu sendiri, itu dia jumlahnya 8.000, terdiri dari 8 varietas dan masing-masing varietas itu dia memasukkan 1.000 plantlet. Jadi dia akan kalau dari izinnya itu untuk uji multilokasi. Jadi kalau saya membaca surat permohonannya itu asumsinya berarti itu nanti dia akan diperbanyak di Indonesia lagi. Jadi tidak langsung akan ditanam di kebun tebu giling seperti itu. Kemudian kembangkan kuljar yang di balai penelitian yang ada di Kementan ataupun perguruan tinggi maupun litbang yang lain, memang itu sudah itu menjadi PR kita bersama selama ini kan. Yang saya tahu untuk pemuliaan benih tebu itu dilakukan oleh P3GI dan litbang-litbang lain yang dibawa Kementan. Jadi ya mudah-mudahan nanti ke depannya akan bisa dihasilkan benih tebu yang bersertifikat sehat dan unggul, karena selama ini itu menjadi suatu permasalahan tersendiri untuk mendapatkan benih tebu yang bersertifikat dan unggul tersebut. Kemudian untuk perlu dilakukan simulasi untuk kebutuhan benih tebu. Selama ini sudah dilakukan Pak, sudah ada perhitungan untuk berapa sih kebutuhan benih tebu yang dibutuhkan, di mana kebutuhan benih tebu itu per hektarnya itu diperkirakan sekitar 54.000 sampai 70.000 mata tumbuh. Dan kemudian untuk pencapaian
swasembada gula yang dicanangkan oleh pemerintah itu dibutuhkan ekstensifikasi lahan itu kurang lebih 100.000 hektar, sehingga sudah dapat dikalkulasi berapa kebutuhan benih tebu yang dibutuhkan untuk program perluasan lahan tebu tersebut. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Pak, nggak tahu tadi kayaknya dari Pak Irwan dari Universitas Mataram. Apakah sudah ada laporan penyakit tanaman tebu dari Nusa Tenggara Barat? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, penyakit dari hama tebu yang ada di Nusa Tenggara Barat itu diantaranya ada luka api, hama penggerek, dan pokah bung. Tapi yang paling yang sangat perlu jadi perhatian dan ini sangat menyebabkan kematian pada tanaman tebu yang ada di Nusa Tenggara Barat itu adalah penyakit luka api. Demikian Pak, terima kasih. Sudah Pak, udah saya jawab. Yang tadi aturan karantina antar pulau ini, karantina berarti ikut juga di dalam mungkin kaitannya dengan sertifikasi benih ya Bu ya? Sertifikasi benih kan. Di sini karantina berperan lebih kepada pengawasan daripada OPT-OPTK-nya Pak. Kalau verifikasi mungkin bukan dilakukan oleh karantina ya ini. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Dwi. Kami lanjutkan ke Bapak Insinyur Hanudin untuk memberikan jawaban dan tanggapannya atas beberapa pertanyaan. Kami persilahkan Pak Hanudin. Halo? Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ini ada dua pertanyaan, pertama dari Bapak Profesor Yadi, dan yang kedua dari Bapak Profesor Lukas. Nah ini pertanyaannya kalau Pak Yadi menanyakan asal usul, kalau Pak Lukas menanyakan sektor, itu bisa dijawab kalau kemungkinan itu suara terputus-putus. Terus untuk Bapak Lukas, saya itu belum meneliti secara pasti, secara langsung. Diduga serangga dari famili Coleoptera sama ikan. Itu juga bisa menjadi mungkin itu adalah jawaban dari saya. Mohon dikoreksi kemungkinan saya. Jadi itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Hanudin. Selanjutnya kami persilakan Ibu Mimi Suratawati untuk menanggapi beberapa pertanyaan dan saran tentang
tanaman pepaya. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Pak Moderator. Saya sudah mencatat ada 12 pertanyaan. Yang pertama, mengenai gejala tiap lokasi, apakah berbeda atau hanya satu gejala saja? Dari yang kami amati itu di tanaman pepaya di Rejang Lebong, Kepahyang itu dominan adalah mosaic kuning sistemik. Kemudian di kabupaten itu berurutan ya Pak lokasi kabupatennya. Kemudian makin turun itu Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian Seruma itu gejala utamanya selain mosaic kuning adalah bercak yang pusat bercaknya warna gelap. Kemudian di Seluma itu 100% bercak mosaic kuning dengan bercak. Gitu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, apakah gejalanya mirip dengan virus kuning pada cabai dan terong? Jika tadi ada yang bertanya di sekolah. Sekaligus saya jawab tadi, apakah di tanaman yang kami amati ini apakah monokultur atau ada tumpang sari dengan tanaman lain. Jadi kalau yang di Curug, Rejang Lebong itu monokultur ditanam tumpang sari dengan cabai. Dan di cabai juga ada gejala menguning. Kemudian di Kepahyang itu kami temukan juga gejala menguning pada gulma-gulma yang ada di lahan, itu pada putri malu, kemudian satu lagi gulma berdaun lebar. Sepertinya sejenis kacang-kacangan, tapi saya belum jelas identitasnya. Kemudian apakah mirip dengan cabai dan terong gejalanya? Kalau yang kami amati di lapangan itu mirip sekali Pak, kuningnya itu kuning terang ya, kalau istilahnya Bu Tri Asmira itu kuning gonjreng gitu ya, ciri khasnya begomovirus. Jadi kuningnya mirip sekali, jadi sistemik kemudian kuning. Kemudian apakah pepaya yang tidak bergejala juga dideteksi? Nah ini yang belum kami lakukan, jadi yang kami deteksi hanya yang bergejala. Jadi sayangnya yang lokal tadi belum kami deteksi. Mungkin dalam pekerjaan selanjutnya, kebetulan ini didanai lagi tahun ini untuk kita lanjutkan penelitiannya sampai identitas virusnya. Ini kan hanya sampai begomovirus ya, kita belum dapat identitas spesiesnya. Ini akan kami lanjutkan tahun ini. Termasuk tadi ada yang bertanya mengenai pengaruhnya terhadap produksi. Jadi tim kita tahun ini ada teman dari agribisnis juga, jadi untuk menghitung kehilangan hasil akibat penyakit ini dari aspek ekonomi juga. Kemudian jangan dengan syarat tadi sudah saya jawab. Pertanyaan ke-8, penularan selain kutu kebul. Kalau yang kita ketahui selama ini, begomovirus memang vektornya adalah kutu kebul. Dan penelitian terbaru 2020 ternyata begomovirus juga tular benih. Oke, kemudian tadi sudah saya sampaikan, kami mencoba cek juga sekaligus menjawab pertanyaan tadi, apakah biji yang kami tanam itu ditanam di tempat yang terlindung dari vektor dan lainnya. Ya, kami tanam di rumah kasta. Dan kami amati juga tidak ada serangga-serangga vektor atau bemisia yang di tanaman yang kami tanam dari biji tadi. Kemudian apakah varietas lokal resisten? Nah ini yang belum kita coba uji, mungkin selanjutnya kita akan coba ujikan karena kita belum tahu identitas virusnya apa, vektornya belum pasti yang mana. Jadi belum bisa kita lakukan kalau mau penularan pakai vektor gitu ya, untuk menguji varietas-varietas apa saja, varietas-varietas apa saja yang ditanam di Bengkulu. Tapi sejauh ini yang kami amati semua yang bergejala baik mosaik kuning maupun mosaik dengan bercak adalah pada Kalina. Tapi tidak ditemukan pada pepaya varietas lokal meskipun ditanam di lahan yang sama. Itu di Curug dan Kepahyang itu dua varietas. Ada Kalina, ada varietas lokal ditanam bersamaan dalam satu lokasi yang sama, tapi yang lokal sama sekali tidak bergejala kuning maupun yang bercak tadi. Apakah ini resisten? Mungkin perlu kita uji lebih lanjut. Kemudian tadi ada yang bertanya mengenai apakah dilakukan juga pengamatan serangga-serangga pada tanaman pepaya. Kebetulan tim kita ini lengkap, ada entomologinya juga Bapak Agus Nizarkani. Jadi beliau mengidentifikasi ada dua jenis serangga yang berasosiasi dengan pepaya ini, yaitu Paracoccus marginatus. Ini katanya adalah yang memang biasa berasosiasi dengan pepaya. Kemudian satu lagi adalah
serangga yang baru kali ini ditemukan pada pepaya yaitu Rastrococcus invadens. Ini sedang proses untuk ditulis, jadi belum ada publikasinya. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah dilakukan juga deteksi virus ini pada serangga-serangga yang ditemukan tanaman pepaya? Kemudian belum, Pak. Jadi belum kami lakukan. Sedang proses. Kemarin kita beberapa kali coba ekstraksi dari beberapa jenis kutu, tapi belum berhasil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator. 12 pertanyaan yang diajukan ke saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih, Ibu. Mungkin yang menyerang daun terus ke buah itu mekanismenya seperti apa? Ya, dari Pak Lukas. Oke, terima kasih Pak Lukas, Pak Kamto atas pertanyaannya. Infeksi virus itu kan sistemik ya, dari ujung daun sampai ujung akar. Jadi ketika tanaman terinfeksi virus, seluruh bagian tubuhnya mengandung virus, termasuk sampai ke buah. Makanya ada juga yang sampai ke biji. Gitu mekanismenya. Jadi memang tidak banyak, atau mungkin tidak semua virus itu sampai ke biji, dan tidak semua virus mungkin sampai ke bergejala pada buah, tapi yang kami temukan di lapangan, terutama yang di Curup ya, yang di Rejang Lebong, itu buahnya juga ada mosek hijau tua, hijau muda, termasuk juga di tangkai daunnya. Cuman kita belum berhasil mengidentifikasi apakah ada campuran infeksi lain, virus lain pada tanaman yang di Rejang Lebong. Terima kasih. Itu, Pak. Terima kasih Bu Mimi, secara penelitian yang sangat bagus ini dengan saya kira data-data awalnya juga sudah bagus ya, dari vegetasi dan sebagainya. Nah, memang kalau untuk menentukan apakah virus sama dengan cabai, dengan tomat, saya kira bagus untuk dilanjutkan ke sekuen yang sama, karena mungkin mudah sekali menginfeksi ya di dalam cabai ini. Saya kira mungkin nanti perlu dilengkapi juga dengan kerusakan berapa persen. Nah, nanti mungkin dari teman-teman PFP bisa dibuat press release, bisa kita sampaikan ke Dirjen Horti. Saya kira ini bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurangi kerusakan pada produksi buah pada pepaya. Terima kasih Ibu Mimi. Kami lanjutkan ke Pak Tri untuk menanggapi beberapa pertanyaan tentang penyakit pada tanaman tebu. Pak Tri, kami persilakan. Terima kasih Pak Sukamto, selaku moderator. Jadi sebenarnya sudah hampir semua pertanyaan saya tanggapi via chat dari penanya ini, tapi mungkin ada juga yang ingin mengetahui secara bukan di chat maksudnya. Oke, jadi dari yang ini ada yang bertanya cara pengendalian silaria. Jadi sampai saat ini belum ada varietas atau klon dari tebu yang tahan terhadap silaria, semua bisa diinfeksi. Jadi sampai saat ini cara pengendalian yang paling efektif meskipun tidak efisien adalah dengan replanting. Planting ini bisa dilakukan pada satu petakan tertentu atau hanya kepada spot-spot tertentu di mana ada serangan silaria yang sudah dianggap cukup parah begitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah penyebab busuk pangkal batang ini yaitu jamur silaria merupakan patogen utama atau hanya weak patogen? Jadi dari pustaka yang saya baca disebutkan jamur silaria ini adalah jamur yang weak patogen, bukan yang patogen. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah penyakit silaria dapat diidentifikasi secara visual pada bibit baru belum ditanam di lahan? Jadi umumnya penyakit silaria ini terjadi pada tanaman yang sudah tua. Gejala itu akan tampak pada tanaman yang sudah tua meskipun
infeksinya dimulai dari tanaman yang muda karena proses patogenesisnya cukup lama. Nah, untuk tanaman di pembibitan yang belum dipindahkan ke lahan sampai saat ini belum ada laporan adanya serangan dari penyebab busuk akar dan pangkal batang tersebut, sehingga tidak bisa dilakukan identifikasi deteksi secara visual. Tapi kalau di lapangan ini bisa nanti ketika sudah mulai menunjukkan gejala kuning, tanaman-tanaman yang sudah berumur 5 bulan ke atas. Kalau tanaman yang 5 bulan, kemudian nanti di tanaman ratun, nah dia dasar induknya sudah terserang sehingga akan muncul. Kemudian ini ada pertanyaan dari saya waktu tutup. Ada cara deteksi dini penyakit filaria. Jadi sampai saat ini saya ketahui belum ada deteksi dini dari filaria ini karena memang proses patogenesisnya yang berjalan lambat. Tapi di penelitian disertasi saya kemarin, saya mencoba mencari hubungan antara keberadaan propagul filaria dalam tanah dengan keterjadian penyakit. Dan itu hubungannya bersifat positif. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah dengan mengukur atau mencari atau mendeteksi keberadaan filaria pada lahan yang akan ditanami ini. Itu yang mungkin bisa kita lakukan. Tapi kalau ketika kita dasarkan pada gejala, nanti akan sangat terlambat. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Fajar. Apakah sudah ada laporan penyebaran penyakit filaria di Indonesia dan kecenderungan serangannya? Jadi sampai saat ini baru dilaporkan hanya di Sumatera. Di Sumatera pun hanya di Lampung dan di Sumatera Selatan, belum ada laporan di tempat lain. Dan kecenderungannya adalah pada tanaman yang sudah tua, gejala munculnya. Tetapi kalau infeksinya saya yakin ini dimulai dari tanaman muda, terutama ketika musim hujan, karena dari literatur yang saya baca dan uji patogenesitas yang saya lakukan, ini memang proses dari inokulasi sampai melakukan kolonisasi pada pangkal batang, kemudian gejala muncul, ini bisa lebih dari 3 bulan. Jadi prosesnya memang cukup lama. Nah, kemudian ini ada pertanyaan juga untuk metode pengujian patogenesitas. Jadi jamur filaria ini mirip dengan Ganoderma. Kalau kita akan melakukan uji patogenesitas harus kita tumbuhkan ke media perantara. Jadi yang kami gunakan adalah potongan ranting dari kayu mangga, karena di literatur juga kayu mangga. Tetapi bisa juga dengan potongan dari tanaman tebu itu sendiri, begitu. Jadi filaria kita perbanyak dulu pada media perbanyakan, bisa potongan ranting mangga ataupun batang tebu. Kemudian setelah terkolonisasi penuh sekitar 1 sampai 2 bulan, baru kemudian kita inokulasikan pada bibit yang masih muda dan kita letakkan sedekat mungkin dengan pangkal batang atau akar sehingga penyakit akan lebih cepat berkembang. Itu yang bisa kita lakukan untuk uji patogenesitas, karena kalau kita menginokulasikan langsung dari media PDA ini tidak akan muncul gejala. Filaria tidak akan berhasil melakukan infeksi. Kemudian tadi ada juga pertanyaan dari Pak Lukas, tetapi sudah saya tanggapi untuk di chatnya. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Dipublikasi menjadi informasi yang baik bagi saya kira program swasembada gula. Saya kira sudah 5 narasumber memaparkan dan memberikan tanggapannya, dan saya kira waktu juga yang membatasi kita di dalam webinar kali ini. Dan saya sebagai moderator mungkin tidak bisa menyimpulkan satu persatu, tetapi ini sangat menarik. Mungkin nanti panitia, teman-teman di VFI akan membuat press release yang menarik, sehingga akan menjadi
informasi baik bagi dinas-dinas terkait tentang penyakit ini. Saya kira itu dari saya sebagai moderator. Mungkin selanjutnya kami kembalikan ke host Profesor Ibi, atau mungkin ada saran-saran dari para senior kita ini di bidangnya masing-masing, apa di penyakit ataupun di biologi. Silakan mungkin Pak Ivik yang memandu. Kami persilakan, saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dalam memandu webinar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.